Secara umum, darah itu hukumnya najis. Namun, bagi kaum Hawa, ada macam-macam darah yang tidak hanya dihukumi najis. Akan tetapi, malah justru menjadikan haramnya wanita tersebut melakukan hal-hal tertentu. Apa saja itu? Mari kita pelajari bersama tayangan Kata Santri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Inayah. Pada video kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai darah kewanitaan. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui lebih dahulu tentang 5 sifat darah yang keluar dari farji wanita. Yang pertama, merah kehitaman atau coklat tua. Yang kedua, merah. Yang ketiga, merah kekuningan. Yang keempat, kuning. Dan yang kelima, kuning keputih-putihan. Dari kelima sifat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa darah merah kehitaman atau coklat tua adalah darah kuat. Darah merah itu lemah bila dibandingkan dengan darah merah kehitaman, dan darah merah itu dinyatakan kuat bila dibandingkan dengan darah merah kekuningan. Darah merah kekuningan lebih kuat dari darah kuning, dan darah kuning lebih kuat dari darah kuning keputih-putihan atau keruh. Mengetahui tentang sifat-sifat darah sangatlah penting ketika kita hendak menghukumi suatu darah kewanitaan yang keluar melebihi 15 hari 15 malam. Adapun darah yang keluar dari farji wanita terbagi menjadi 3 macam. 1. Darah haid. Darah ini merupakan darah yang keluar dari farji wanita yang telah berusia 9 tahun kurang 16 hari. Hitungan ini menurut penanggalan tahun Hijriah. Dalam keadaan sehat dan darahnya keluar minimal 1 hari 1 malam tanpa sebab apapun. Jika tidak mencapai batas 1 hari 1 malam, maka darah tersebut bukan merupakan darah haid, walaupun wanita tersebut sudah mencapai batas usia yang telah ditentukan. Keluarnya darah haid merupakan tanda bahwa perempuan itu sudah dewasa atau baligh, sehingga wajib melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Umumnya, perempuan akan mengalami menstruasi itu selama 6-7 hari. Adapun masa menstruasi paling singkat itu 1 hari 1 malam, sedangkan untuk masa paling lamanya ialah 15 hari, baik secara terus-menerus maupun terputus-putus. 2. Darah nifas. Nifas yaitu darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Jika perempuan mengeluarkan darah pada saat proses melahirkan atau sebelumnya, maka darah yang keluar tersebut bukanlah darah nifas, melainkan darah wiladah. Darah yang keluar sebab sel-sel vagina terputus pada saat proses melahirkan. Umumnya, perempuan akan mengalami nifas selama 40 hari, terhitung setelah perempuan tersebut melahirkan. Adapun untuk masa paling singkatnya nifas, darahnya keluar seketika itu setelah cabang bayi keluar. Sedangkan untuk masa paling lamanya perempuan mengalami nifas ialah selama 60 hari, baik secara terus-menerus atau terputus-putus. Penting sekali untuk kita ketahui, terdapat ibadah yang haram dilakukan wanita ketika mengalami menstruasi dan nifas. 1. Sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. 2. Berpuasa, baik puasa fardu maupun sunnah. 3. Membaca Al-Quran. 4. Memegang serta membawa Al-Quran. 5. Masuk masjid dengan tanda kutip jika ia khawatir darahnya akan menetes. 6. Melaksanakan tawaf, baik yang fardu maupun yang sunnah. 7. Bersetubuh. 8. Meraih atau merasakan kenikmatan seksual pada anggota tubuh yang berada di antara pusar dan lutut. 3. Darah istihadah. Sebutan lain untuk jenis darah ini yaitu darah kotor atau darah penyakit. Sebab darah ini merupakan darah yang keluar dari farji wanita di luar masa haid dan nifas. Perempuan yang mengalami istihadah berbeda dengan perempuan yang sedang menstruasi atau nifas. Jika perempuan yang sedang menstruasi atau nifas itu diharamkan melakukan hal-hal tertentu, maka bagi perempuan yang istihadah, ia tetap diwajibkan melaksanakan ibadah yang semula dilarang bagi perempuan yang haid atau nifas. Dengan catatan, sebelum melakukan suatu ibadah, ia harus membersihkan dahulu tempat keluar darahnya. Lalu setelah itu, tempat tersebut ditutup dengan pembalut seperti halnya orang haid atau nifas. Adapun cara berwudunya sama seperti wudunya daimul hadas atau orang yang sering berhadas, yakni masuknya waktu dan secara terus-menerus. Selanjutnya, bisa simak pembahasan lebih lanjut pada rekomendasi video di atas tentang belajar ilmu wudu.
Kemudian, batas masa suci antara haid 1 dengan haid berikutnya yaitu minimal selama 15 hari 15 malam. Selebihnya, tidak ada batas maksimal bagi perempuan yang sedang mengalami masa suci. Artinya, seseorang bisa saja mengalami masa suci lebih dari 15 hari. Adapun masa suci bagi perempuan yang nifas atau dikatakan nifasnya selesai, yaitu jika perempuan telah berhenti mengeluarkan darah nifas selama 15 hari. Misalnya, ada perempuan yang keluar darah selama 40 hari, lalu di hari berikutnya berhenti mengeluarkan darah selama 15 hari, maka perempuan tersebut dihukumi telah berhenti dari nifas. Jika setelah 15 hari tersebut berhenti, lalu esoknya keluar darah lagi, maka darah yang keluar tersebut dihukumi darah haid. Berbeda jika berhentinya belum mencapai 15 hari, lalu perempuan tersebut keluar darah lagi, maka darah itu masih dikategorikan sebagai darah nifas. Contoh, setelah ia mengeluarkan darah selama 40 hari, lalu di hari ke-41 berhenti sampai di hari ke-47, dan di hari berikutnya ternyata keluar darah lagi, maka darah yang keluar tersebut merupakan darah nifas. Ketentuan ini berlaku bagi darah yang keluar masih dalam masa 60 hari. Artinya, jika lebih dari 60 hari, perempuan tersebut masih keluar darah, maka darah yang melebihi 60 hari tersebut dihukumi darah haid. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa sesungguhnya tidak ada jeda masa suci antara nifas dengan darah haid. Dari penjelasan tadi, bahwasanya ketiga darah yang hanya dimiliki oleh kaum Hawa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Tidak serta-merta Allah mentakdirkan hal tersebut, melainkan sebagai tanda kebesaran dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan tinggalkan komentar yang telah disediakan di bawah ini, dan nantikan pembahasannya mengenai permasalahan kewanitaan pada tayangan Kata Santri berikutnya. Terus dukung channel Pesantren Fatwa dengan like, share di setiap videonya, dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol ini. Akhirul kalam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.